Iya. Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam Pak Sri. Apa kabarnya hari ini Bu Retno? Alhamdulillah hari ini saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Semuanya hebat. Tapi Ya, ada sedikit yang perlu saya ingin bicarakan dengan Bapak hari ini. oh iya iya. Memang ya dari kemarin katanya Bu Retno itu cari-cari saya, ketemu dengan saya. Kira-kira ada apa itu tuh Bu? Ini Pak, jadi ada murid saya itu yang kalau diajak mulai belajar bahasa Inggris itu dia tidak bersemangat, dia seolah-olah seperti enggan untuk belajar, tidak ada semangatnya. Oh iya iya iya. Pak Arif Menurut gimana Pak Arif? menurut Ibu Dari kot. apa ya Ibu yang menjadi penyebab anak-anak tidak semangat dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris ya Ibu? Mungkin mereka merasa bosan dengan pembelajaran yang sudah saya sampaikan ya, Pak? Gitu. Ya ya. Baik. Dalam pembelajaran Ibu, Iya. dalam pembelajaran Ibu sekarang merasa pada level berapa Ibu? Dari skala 1 sampai 10 itu Bu. Sepertinya saya masih di level 6 mungkin ya, Pak, saat ini. Karena saya melihat anak-anak itu masih enggan, masih bosan, nggak semangat gitu kalau pas belajar bahasa Inggris. Oh iya iya. Begitu ya. Ya, Iya, anak-anak itu kurang antusias dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris ya. iya. Nah, kira-kira apa Bu yang dapat membuat murid nanti bisa antusias Ibu? Mungkin saya harus memberikan pembelajaran yang lebih bervariasi ya, Pak. Mungkin kalau awalnya saya hanya menggunakan textbook saja. Ya, mungkin nanti saya bisalah untuk harus membuat media pembelajaran yang lebih bervariasi seperti menggunakan video, menggunakan audio ataupun gambar yang mungkin nanti bisa menjadikan anak lebih semangat mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Oh iya. Selain itu apa ada mungkin lagi Ibu yang bisa menyebabkan anak itu antusias dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris Ibu? Selain itu mungkin saya harus banyak menggunakan games ya Pak, atau permainan, karena anak-anak itu kan paling suka tuh kalau diajak bermain. Mereka sepertinya nggak bosan, apalagi saya mengajar kelas 7 yang mana anak-anak itu kadang masih terbawa seperti kalau mereka masih di sekolah dasar. Jadi mereka lebih banyak suka bermain, suka bernyanyi, seperti itu Pak. Mungkin saya harus mengeksplor diri saya untuk membawakan pembelajaran yang apa ya, yang berpihak pada murid, yang menyenangkan untuk murid. Kalau boleh tahu Ibu, Ya. Ibu itu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas Ibu? Tadi ya. Di kelas saya menggunakan, kalau awalnya saya menggunakan sumber belajarnya textbook Pak, tapi karena saya melihat ada semangat belajar anak yang masih kurang, mungkin saya harus menggunakan bawa LCD ke kelas, saya bawa speaker ke kelas biar bisa apa namanya memutarkan video yang mungkin bisa saya ambil dari YouTube, mungkin ya Pak, biar anak-anak lebih semangat lagi gitu. Ya, dalam rencana Ibu tadi untuk menumbuhkan antusias murid dalam belajar ya Ibu. Apakah Iya. ada hambatannya Ibu? Ya hambatannya nanti ketika kalau saya pakai YouTube berarti kan saya harus pakai WiFi ya Pak. Lah nanti kalau Iya. kadang-kadang itu karena saya di pegunungan seperti ini, apalagi di musim penghujan, ya bisa jadi nanti mati lampu atau apa itu menyebabkan koneksi WiFi apa namanya terputus, juga akan mengganggu proses pembelajaran di kelas saya. Oh ya gitu. Lagi bagaimana Ibu untuk mengatasi hambatan yang Ibu tadi? Ya, mungkin saya kan bisa memaksimalkan gawai HP seluler ya Pak, karena kalau HP kan kita nggak perlu apa namanya pakai data ya Pak itu. Tetapi kalau permasalahan sudah mati lampu, mungkin bisa pakai genset yang ada di sekolahan agar pembelajaran tetap berlangsung meskipun
turun hujan. Wah, itu. Betul sekali ya, Ibu. Nah, jadi ya, Bu, semua permasalahan Ibu dalam menumbuhkan anak untuk minat bahasa Inggris, gitu, dari runtut ya, dari depan sampai akhir sudah Ibu jelaskan, ya kan? Mungkin Ibu, apakah apa ya, anak-anak itu nantinya menurut Ibu ya bisa maksimal hasilnya dengan pembelajaran yang Ibu rencanakan? Saya harapkan akan bisa maksimal, Pak. Setidaknya di pembelajaran yang saya sampaikan nanti, anak-anak itu bisa bertanya dan bisa menjawab tentang ciri dan karakter seseorang. Jadi saya berharap di pembelajaran nanti anak-anak itu bisa bertanya tentang karakter orang secara fisik, kemudian juga bisa menjelaskan tentang karakter seseorang berdasarkan sifat-sifatnya seperti itu. Dan saya berharap dengan pembelajaran yang saya sampaikan tadi, dengan menggunakan media pembelajaran yang beragam, itu akan menumbuhkan semangat mereka karena mereka akan terpenuhi ya Pak, terpenuhi kebutuhan belajarnya sesuai dengan gaya belajar mereka. Saya berharapnya mereka akan semangat dan tujuan utama dari pembelajaran akan tercapai. Iya, itu ya Bu. Ya, sekali. Nah, komitmen Ibu untuk mewujudkan tujuan pembelajaran Ibu apa ini? Komitmen saya ya saya harus menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kemudian saya harus menciptakan pembelajaran dengan menyusun sintak-sintak yang sesuai dengan strategi metode pembelajaran problem based learning sehingga anak-anak bisa beraktivitas dengan baik dan pembelajaran bisa student centered atau berpusat kepada peserta didik. Seperti itu, Pak. Oh, iya. Jadi Bu, dari pembelajaran Ibu nanti, apa ukurannya peserta didik itu bisa berhasil Ibu dalam pembelajaran bahasa Inggris? Ukuran keberhasilannya adalah ketika mereka mampu berkomunikasi dengan bertanya dan menjawab tentang asking and providing someone physical appearance based on their family, itu sudah menjadi tolak ukur keberhasilan dari pembelajaran yang saya sampaikan. Oh ya, gitu ya. Sekarang Bu, ya siapa apa dalam mewujudkan tujuan Ibu tadi, apakah Ibu perlu bantuan atau Ibu sendiri sudah bisa melaksanakan Ibu? Tentunya saya perlu bantuan, Pak. Saya akan minta tolong teman sejawat dan juga minta tolong bagian sarana prasarana untuk membantu mempersiapkan segala sesuatu yang saya butuhkan dan juga jika nanti terjadi gangguan seperti mati lampu atau wifi yang terganggu itu ada teknisi yang bisa membantu saya agar pembelajaran menjadi tidak terganggu, bisa lancar kembali. Ya, luar biasa rencana Ibu ya, sangat luar biasa. Kemudian Ibu, bagaimana dengan tindak lanjut Ibu setelah coaching ini Ibu? Ya berharap saya kan saya besok Halo Ibu. hari Senin ya Pak. Nah nanti ya Oh untuk ya, merefleksi pembelajaran yang sudah saya lakukan dan mungkin ada masukan dari Bapak sehingga di berikutnya lagi nanti pembelajaran yang akan saya sampaikan pada anak-anak bisa menjadi lebih baik lagi. Seperti itu Pak. oh iya, ya. Sangat luar biasa kali rencana Ibu ya. Semoga nanti dalam pembelajaran bahasa Inggris yang Ibu lakukan bisa berhasil dengan sesuai dengan keinginan Ibu. Ya, terima kasih ya Ibu atas waktu dan kesempatannya. Ya, terima kasih sama-sama Pak. Terima kasih juga atas waktunya. Ya. Berarti sekarang gantian saya, Pak. Yeah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Srianto. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat Bu, tapi badan agak lagi lemas ini Bu. Waduh. Iya, ada apa, Pak? Tadi tuh saya
dapat pesan dari Bapak Sarti. Katanya tadi Bapak itu nunggu-nunggu saya untuk bertemu. Sebetulnya apa Pak yang Bapak harapkan kita bertemu dari percakapan kita hari ini? Bapak ingin seperti apa? Gini Bu, saya ingin bercerita nih loh Bu. Wah, anak didik saya itu loh Bu, wah kalau buang sampah itu loh, sudah disediain tempat sampah kok buang sampah itu sembarangan loh Bu, bukan di tempatnya itu loh. Saya keliling kok di meja-meja kok banyak sampah itu loh Bu. Seperti itu ya Pak. Jadi anak-anak itu buang sampah sembarangan. Iya Bu. Dan apa Bapak sudah menelusuri permasalahan apa yang menyebabkan anak-anak itu membuang sampah sembarangan seperti itu? Iya Bu, saya sudah gimana ya Bu, sudah berpikir deh Bu, kalau tempat sampahnya jauh tidak, kan tempat setiap kelas ada tempat sampah Bu, itu Iya. loh. Lah apa mungkin kesadaran dirinya yang berkurang ya Bu, itu loh. Oh, seperti itu. Kalau kesadaran dirinya yang berkurang menurut Bapak, berarti kira-kira apa itu yang bisa Bapak harapkan untuk apa namanya membuat anak-anak biar bisa lebih menyadari bahwa membuang sampah itu penting. Ya gini Bu, nantinya itu kan setelah anak sadar ya Bu, saya harapkan itu anak itu kan tahu tentang arti kebersihan ya Bu, apa itu kebutuhan kebersihan bagi diri kita ya Bu, keuntungannya itu apa, kemudian dari lingkungan itu yang gimana, itu loh Bu. Wah, saya itu berpikir beberapa kali Bu, pusing Bu, pikirkan anak-anak saya kelas 1 itu loh. Wah, Bapak ngajar di kelas 1 ya? Iya, memang iya Bu harus ini seperti Bu. itu ya, Pak. Kalau begitu, Bapak punya enggak rencana apa itu yang bisa Bapak lakukan untuk, membuat anak itu buang sampah pada tempatnya begitu? Ya saya rencana ya Bu. Nah, ya kan di tempat depan kelas Ibu akan saya taruh yaitu tempat sampah sesuai jenisnya Bu. Kan ada yang kalau di SD tempat saya ini Bu, ada yang bekas apa itu sampah untuk plastik. Kemudian ada sampah yang untuk basah Bu, itu daun-daun. Itu loh Bu, itu. Ya, oh seperti itu. Kalau nanti Kemudian ya sampah-sampahnya saya kan anu, Bu. dipisah-pisahkan di Iya, iya. kelas, ya. Kalau nanti sampahnya sudah dipisahkan, jenisnya seperti itu, menurut Bapak ini, kira-kira berapa itu? Antara skala 1 sampai 10, kira-kira berapa nanti ya Pak tingkat keberhasilannya dengan metode memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya seperti itu? Ya Bu, sekarang saya merasa ya Bu, ya saya merasa Ibu, sekarang itu saya masih di level 5 Bu. Anak saya itu belum berhasil kesadaran dirinya membuang sampah itu di tempat sampah Bu. Ya nantinya Bu, saya punya rencana selain membuat sampah di tempat sampah di depan kelas ya Bu, saya akan sosialisasikan Bu. Saat ya itu kan di sekolahan saya kan tiap pagi ada pembiasaan Bu. Ya, Asmaul Husna. Dan nanti akan saya Iya, sisipkan betapa pentingnya membuang sampah di tempat sampah Ibu itu. Selain itu, iya, saat seperti ada itu ya Pak ya. momen-momen tertentu Bu ya akan saya sampaikan. Misalkan Bu saat hujan ya Bu sampai sekarang ini. Nah itu kan di depan sekolah kok itu selokannya tidak mengalir karena apa? Nanti anak itu supaya biar tahu Bu. Oh kok penyebabnya aku sih buat sampah toh? Tak buat yang kalian jadi buntati sampah gitu loh Bu. Iya, ya seperti itu ya Pak ya. Lah Iya Bu. tentunya kalau anak-anak kelas 1 ya Pak, tadi sudah disediakan sampah di tempatnya, kemudian sudah dicari penyebabnya apa. Tapi dengan semua yang Bapak akan rencanakan itu, kira-kira bagaimana ya Pak nanti mengantisipasi gangguan yang mungkin saja terjadi? Mungkin anak lupa atau mungkin sampah penuh tempat sampahnya, seperti itu kira-kira, bagaimana cara Bapak mengantisipasi gangguan-gangguan macam itu? Iya Bu, gangguannya Ibu. Oh, memang Bu, gangguannya itu pertama memang anak itu sering lupa Bu. Buat sampah dibalangke. Tahu Bu, tidak ditaruh tempat sampah. Kita dibalangke. Jadi ini tidak ke tempat sampah ke samping Bu. Nah, ini kan nanti kan saya akan Ibu ya kesadaran dirinya Bu. Ya saya dekatilah. Kebetulan ya saya dekati saat istirahat, saat anak-anak jajan saya
lihat Bu, oh gimana toh cara membuang sampah. Nanti kan saya suruh Bu tentang kesadaran membuang sampah itu tempat sampah. Kok artinya ini toh, pentingnya ini toh. Akan saya ceritakan kepada anak-anak yang membuang sampah itu tidak di tempat sampah gitu Bu. Iya, bagus sekali itu Pak, bagus sekali rencana yang Bapak akan lakukan dengan memberdayakan anak ya Pak untuk Iya Bu, menumbuhkan rasa apa ya tanggung jawab Bu, kesadaran bahwa lingkungan kesadaran yang diri bersih ya. itu iya lingkungan yang bersih itu memang untuk mereka sendiri. Kemudian dari apa yang sudah Bapak sampaikan ini, kira-kira apa komitmen Bapak untuk melaksanakan rencana aksi tersebut? Ya, kalau memang saya Bu, nanti anak saya ya dah Bu membuang sampah di tempatnya, ya dah nanti sekolahnya menjadi indah, anak belajar dengan nyaman dan mereka ya Bu tumbuh dengan sehat. Nah, nanti anak akan tumbuh dengan rasa gembira Bu, dengan sesuai dengan kodratnya Bu. Itu Bu. Nah, seperti itu ya Pak ya. Oke. Ya, Nih, kira-kira tadi kan kita sudah bicara masalah hambatan ya Pak ini tadi. iya. Nah, kira-kira Bapak ingin melaksanakan semua rencana aksi tadi sendiri atau mungkin Bapak perlu bantuan seseorang untuk menjaga komitmen yang telah Bapak sampaikan barusan? Ya Bu, saya sangat ini Bu membantu ya. Dalam melaksanakan ini program ini saya berat Bu, merasa berat terus terang berat sekali Bu. Saya membutuhkan bantuan, terutama rekan sejawat. Kemudian yang kedua adalah wali murid Bu, ya wali murid ya wali murid. Yang ini gini Bu, teman sejawat ya, supaya kalau muridnya itu membuang sampah juga mereka ngawasi Bu, ngawasi teman anak-anaknya dalam membuang sampah itu gimana. Kemudian saya kerjasama Bu kepada wali murid ya Bu khususnya. Nah, ini kan saya Bu, ini kan di program saya ya Bu ini Bu. Ini kan ada pembuatan sampah. Nah, sampah ini di depan kelas ini yang membuat saya Bu. Kemudian nanti saya minta bantuan Bu, minta bantuan kepada wali murid untuk membuatkan bak sampah Bu. Untuk menampung anak-anak tadi yang membuang sampah di depan kelas nanti ditampung di bak sampah gitu Bu. Nanti Seperti itu ya Pak ya. iya, Iya. Oke, baik sekali yang Bapak rencanakan dan tindak lanjutnya nanti seperti apa. Kemudian setelah percakapan ini Bapak, kira-kira nanti tindak lanjut dari kegiatan coaching kita hari ini apa ya Pak? Ya Bu, saya sangat akan senang sekali Bu ya. Nanti akan saya lebih fresh Bu dalam melaksanakan tujuan saya Bu untuk menciptakan sekolah saya yang indah Bu, yang nyaman untuk anak didik saya Bu. Gitu. Iya, seperti itu. Baik. Dan mungkin nanti kita akan ada refleksi ya Pak, penjenengan kita mungkin bisa ketemu lagi di lain waktu untuk kita melihat kembali seperti apa keberhasilan dari yang Bapak rencanakan tadi. Mungkin ya Pak, kita akan bersama-sama berbicara lagi. Ya, terima kasih sekali Bu atas waktu dan bimbingannya Ibu. Semoga saya bisa mewujudkan cita-cita saya Bu. Makasih Bu. Terima kasih Bapak, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.